Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners semuanya. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu ibu dan guru di masa pandemi dengan hashtag ingat pesan ibu. Tentu Tribuners semuanya nanti bisa gabung, caranya cukup mudah dengan ngisi atau mungkin langsung menulis di kolom pertanyaan, komentar atau di Facebook atau di YouTube Tribun Bali. Jadi nanti akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar dari Tribuners semuanya. Dan seperti biasa Tribuners semuanya, Bincang Tribun Bali kali ini kita akan kedatangan narasumber. Yang pertama yaitu Mbak Ayu Sulistiowati. Beliau adalah penulis buku Saya, Kamu, Mereka, hashtag di rumah saja. Sudah ada di studio. Apa kabar Mbak Ayu? Baik Mas Ali, Salam Swastiastu. Ya. Dan narasumber yang kedua nanti akan bergabung dari Denpasar, yaitu Ibu Niputu Yeni Trisna Dewi. Beliau adalah guru SDN 19 Dauh Puri Denpasar. Selamat siang Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada siang hari ini saya bisa gabung di Bincang Tribun. Ya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Ya, terima kasih. Nanti kita akan berbincang tentang ibu dan guru di masa pandemi. Tapi sebelum kita mulai Bincang Tribun Bali ini, jadi Tribuners semuanya, seperti kita ingatkan kepada teman-teman Tribuners semuanya, bahwa Tribun Bali mengajak seluruh Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan wajib mencuci tangan dengan sabun. Dan kita di studio ini juga mengikuti protokol kesehatan dengan mengatur jarak yang sedemikian rupa, yang itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kita mulai Bincang Tribun Bali kali ini dengan topik ibu dan guru di masa pandemi. Oke Tribuners semuanya, Bincang Tribun Bali kali ini kita akan mengangkat topik yaitu ibu dan guru di masa pandemi. Nah, kita sudah kedatangan Ibu Ayu Sulistiowati dan sekarang aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga ya jadinya. Iya, ibu rumah tangga Mas. Nah, tapi sebelum dijawab selama pandemi COVID-19 menjadi ibu termasuk juga menjadi guru ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, saya pengen tahu kemarin itu kalau tidak salah Mbak Ayu ini merilis atau menerbitkan buku dengan judul Saya, Kamu, Mereka, hashtag di rumah saja. Iya. Itu juga di covernya saya lihat itu ada masker juga gitu ya. Betul, dan saya baca-baca juga itu adalah banyak kemudian bisa dibilang pesan atau mungkin sosialisasi tentang terutama pada ibu kepada anak gitu ya. Iya. Atau seperti apa itu? Iya, terima kasih Mas Ali. Jadi memang buku saya ini bagian dari sebenarnya untuk mengedukasi. Awalnya untuk mengedukasi anak-anak, tapi kemudian berjalannya waktu saya juga ingin menghibur teman-teman semua, teman-teman saya awalnya. Kemudian gimana caranya biar juga tetap ada pesan edukasi bahwa masker itu penting ternyata. Nah, akhirnya dari situ saya memutuskan untuk sekalian mengedukasi anak-anak melalui gambar. Jadi buku Saya, Kamu, Mereka yang saya rilis ini adalah isinya ilustrasi beserta beberapa narasi tentang cerita tentang selama pandemi di rumah aja. Artinya sebenarnya itu bentuk interaksi dari inspirasinya mungkin ya, bentuk interaksi antara ibu dengan anak-anak. Iya betul. Kalau boleh tahu sekarang anaknya berapa Mbak? Anak saya 3 Mas, kebetulan TK, SD, SMP. Jadi otomatis ya saya jadi guru 3 jenjang ini, mendadak ini Mas. Nah makanya setiap di rumah aja itu ya saya juga awalnya
mempunyai kebiasaan yang aneh kan, yang awalnya mereka hanya sekolah, saya hanya mengantar kemudian menjemput, selebihnya dari sekolah, semuanya sekarang break di rumah, ya sekolahan, ya makan, ya apapun kebiasaan menjadi semua pindah ke rumah. Bisa dibilang jadi full day ya, sekolah full day, benar-benar full day, ya. Jadi di rumah tapi ya sekolah gitu kan. Ya makanya saya lewatnya agak kebingungan awalnya gimana cara ngasih tahu 3 jenjang sekaligus deh, biar nggak saya harus satu-satu, ya TK, ya SD, ya SMP, itu kan agak kesusahan. Tapi belajar lagi nggak, Mbak? Iya, otomatis belajar lagi. Beda jauh sama yang dulu. Kurikulumnya beda jauh ya? Kurikulumnya beda banget. Jadi dulu itu pelajaran SMP ya bukan di SD. Sekarang tuh pelajaran SMP udah ada yang di SD. Jadi aduh gimana ini belajar lagi, kontak-kontak teman lagi, terus teman-teman guru juga saya tanyain gimana ini modelnya. Akhirnya yang dulunya nggak saling berinteraksi kemudian jadi berinteraksi, WA grup juga jadi tang ting tung terus waktu awal-awal pandemi itu Mas, terutama Maret, April, Mei, Juni ya 4 bulan awal itu crowded banget. Artinya menjadi murid langsung 3 jenjang. Iya. Dengan sebelumnya tanda kutip belum pernah ya terjun di guru. Nggak pernah kan. Cuma urusannya kan cuma PR doang kan ya. Nggak sampai full day ya. Iya, nggak pernah kebayang juga ya. Nggak pernah Mas. Ya, itu dari sisi ibu-ibu rumah tangga, artinya seorang ibu. Nah, kemudian kalau kita cerita dari sisi gurunya seperti apa? Apakah dengan terbantu, tanda kutip terbantu oleh guru itu, apakah kesibukan seorang guru di masa pandemi ini seperti apa? Nah, kita langsung tersambung sama Ibu Yeni. Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau saya secara pribadi sih awal pandemi ini saya shock berat ya. Shock berat itu kenapa? Karena biasanya setiap hari saya hadir ke sekolah, jam 7 sudah di sekolah menyiapkan anak-anak, kemudian dari piket segala macam kan. Tetapi sekarang jam 7 yang saya hadapi itu adalah laptop, bukan anak lagi. Jadi laptop, HP, kemudian komplainan orang tua, kemudian gimana tantangan kita agar materi itu sampai walaupun dalam kondisi yang tidak bertemu langsung, dalam artian kita hanya bisa melihat mereka dari video call ataupun dari WA group, itu jauh berbeda rasanya, dan penyampaian materinya pun juga saya rasa ya kurang ya ketimbang ketemu langsung dengan mereka, kurang afdol gitu ya. Yeah. Tapi kalau kesibukannya seperti apa sekarang, Bu? Kesibukannya kalau saya pribadi, kebetulan saya juga seorang ibu anak 2. Jadi selain saya mengajar anak orang, saya juga harus mengajar anak sendiri. Itu juga memerlukan kesabaran yang cukup ya lumayan, karena menghadapi anak sendiri itu lebih tantangannya itu lebih luar biasa ketimbang kita menghadapi anak didik kita di sekolah. Ya. Jadi perbedaan yang paling kelihatan sekali antara mendidik secara daring dengan offline seperti apa? Jelas dari cara penyampaian materinya juga sangat berbeda. Kemudian kita kalau dari tuntutan daya serap siswa itu juga saya rasa kurang terpenuhi ya. Tetapi dengan kondisi seperti ini, dengan apalagi di sekolah saya yang notabene adalah sekolah negeri, dengan kondisi perekonomian orang tua yang ya relatif ekonominya menengah ke bawah, saya bisa katakan demikian. Jadi kesediaan kuota kan pertama pandemi ini kita masih menggunakan daring ya, belum boleh ketemu kan gitu. Jadi kita benar-benar harus agar semua sisi masyarakat itu bisa, semua sisi orang tua murid itu bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Iya, jadi saya harus
berpikir metode apa yang harus saya berikan agar semuanya bisa mengerjakan tugas dan materi tersebut bisa sampai ke mereka. Salah satu contoh misalkan ya, kalau dulu mungkin ya kalau dikerjakan kalau tatap muka kan lebih gampang gitu. Nah sekarang karena ada daring, salah satu contohnya seperti apa? Misalkan ngerjain soal satu, kemudian ada beberapa tahap begitu, seperti apa? Contohnya jadi seperti contoh matematika lah ya. Matematika itu pelajaran yang wajib saya harus menjelaskan sebelum anak itu bisa mengerjakan sendiri, kan demikian. Berbeda mungkin dengan pelajaran ya bahasa Indonesia atau IPA, IPS, mereka mungkin bisa cari di Google atau lain sebagainya. Tetapi kalau matematika, saya sendiri harus menjelaskan, memberikan video mungkin ya. Saya harus memberikan video dulu pada mereka bagaimana cara-caranya mengerjakan. Setelah itu baru saya akan memberikan soal yang ringan dulu. Soal yang ringan. Jadi kira-kira yang sudah saya share melalui video tadi sudah terserap apa belum oleh mereka dengan tidak ketemu gitu. Jadi tidak ada interaksinya, itu hanya satu arah, hanya saya saja yang menjelaskan. Ya seperti itu. Oke. Nah Mbak Ayu, mungkin kalau sehari, 2 hari atau mungkin seminggu kan ini kan nggak bosen gitu. Tapi kan ini sudah berbulan-bulan, pasti kan ibu dan terutama sekali anak-anak kan juga bosen juga gitu ketika itu di rumah. Ritmenya Mas. Ada mungkin kreasi-kreasi seperti apa, Mbak? Ya ini juga pusing 7 keliling kalau untuk ibu-ibu ya. Apalagi anak-anak itu kan mood ya, tergantung dengan mood. Terutama yang paling kecil. Jadi awal itu masih tertib Mas. Pagi masih mau mengerjakan, siang itu selesai atau ya menjelang sore sudah selesai semua dari 3 jenjang ini. Sebulan ke sini, 2 bulan memasuki bulan kedua udah mulai geser, siangan dikit. Memasuki bulan ketiga makin siang lagi. Jadi nyelesainnya itu semakin malam atau moodnya menjadi terbalik. Jadi pagi dia udah mulai malas, bangunnya semau-maunya, dibangunin susah, kemudian menjadi polanya berubah. Jadi dia mulai mengerjakan itu jadi sore ke malam. Lah kan saya juga kalau mau bekerja atau ini juga jadi menyesuaikan gitu. Nah saya akhirnya nggak habis pikir ini gimana ceritanya kalau untuk yang pegawai ya, maksudnya yang harus 9 to 5 itu bekerja, kalau moodnya anak-anak mereka kayak gini apa enggak semeraut gitu. Sebelum lagi saya dapat cerita-cerita dari guru, cerita-cerita dari teman-teman yang handphone hanya 1, jadi dia harus bekerja tapi anaknya harus online, gimana ceritanya. Nah akhirnya ya itu juga bagian dari menjadi inspirasi akhirnya untuk saya tuangkan di buku ini. Kalau Mbak Ayu sendiri bagaimana mengatasi seperti itu, terutama untuk kejenuhan mungkin ya, yang kalau kita kan bisa mengelola kejenuhan itu ya, karena sudah bisa berpikir. Untuk kejenuhan anak-anak itu seperti apa mengelolanya? Ya. Ya saya bersyukur saya masih saya sudah tidak bekerja kantoran. Kebetulan sekali saya mengundurkan diri kan. Akhirnya waktu pandemi itu menjadi saya bersyukur saya bisa di rumah terus. Saya bisa mengikuti anak saya. Nah ini ya saya ajak main dulu, ya udah saya kendorin, nggak bisa saya maksa gitu. Susah karena kesini kalau saya pernah mencoba untuk terus memaksa pagi, itu moodnya jadi terus nggak bagus gitu. Jadi ya ternyata saya harus memodifikasi ya, kadang pagi, ya mungkin siang atau malam boleh lah aja. Dan saya harus berkonsultasi ke gurunya, Pak atau Bu, maaf ini anak saya pagi nggak ada mood, mungkin nanti sorean saya kirim tugasnya atau jadi saya tetap mau nggak mau tetap harus komunikasi ke gurunya. Nah, terutama yang TK dan SD. Kalau SMP mereka akhirnya saya terapkan untuk dia bisa bertanggung jawab dirinya sendiri untuk berkomunikasi dengan gurunya. Kalau kamu nggak bisa pagi, ya kamu izin harus ngomong kalau saya mengerjakan tugasnya siang. Mulai dipelajari untuk mandiri ya. Betul, yang SMP karena kalau semuanya harus saya handle dia nggak bisa juga. Makanya saya beri pengertian ke kakaknya yang nomor 1 kebetulan SMP kelas 2 sekarang. Saya beri pengertian bahwa
mama ngasih kepercayaan kakak untuk mengerjakan. Kalau tidak tahu tanya mama tetap ngawasin. Semacam itu. Jadi dia akhirnya juga mau tertib, oh ya mah pagi aja deh selesai, siang udah bisa ngapain, bantuin saya, bantuin mama, bantuin ini untuk ke adik atau apa gitu. Akhirnya ya kami harus menjadi tim yang kompak antara ibu dan 3 anak. Ternyata oh ya udah ada hikmahnya kok di balik pandemi itu. Jadi harus ada kompak, harus saling mengisi gitu. Ya, artinya satu. Nah, kemudian kalau kreasi mungkin atau solusi atau mungkin bisa dibilang cerita atau pengalaman dari guru ketika itu dihadapkan dengan masa pandemi dan kemudian dihadapkan juga dengan rasa bosen terutama untuk murid-muridnya. Nanti kita akan tersambung sama Mbak Yeni, tapi sebelum itu kita jeda. Oke Tribuners semuanya, masih dalam acara Bincang Tribun Bali dengan topik ibu dan guru di masa pandemi. #ingat pesan ibu. Nah tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ayu bagaimana pengalaman seorang ibu menjadi guru di masa pandemi COVID-19. Nah kemudian bagaimana pengalaman seorang guru di masa pandemi COVID-19, bagaimana juga mengatasi anak-anak didiknya supaya tidak bosen di rumah. Kita tersambung sama Mbak Yeni. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya pribadi ini Mas ya, biasanya anak-anak itu saya tidak melulu saya berikan materi. Jadi saya lebih ke hal-hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan di rumah, itu yang saya angkat, kita kontekstualkan materi pelajaran yang ada di tema itu dengan kegiatan yang bisa mereka lakukan sehari-hari di rumah. Jadi contohnya seperti kegiatan membantu ibu di rumah. Nah itu jadi saya wajibkan mereka untuk mengirimkan foto kegiatan mereka dari pagi, kemudian sampai ya sekitar sore hari lah, apa saja kegiatan mereka dalam satu hari itu dia jadikan satu gambar, digabung gitu. Anak-anak sudah pintar-pintar semua sih menggunakan aplikasi ya. Jadi mereka gabung, mereka menceritakan apa sih kegiatannya di rumah dalam masa pandemi ini, yang saya lakukan di rumah, kegiatan kreatif yang saya lakukan di rumah seperti apa. Contohnya salah satu siswa saya, dia membuat hiasan foto, figura foto yang dia buat di rumah, kemudian dia share di WA group. Nah, jadi anak-anak punya WA group, dia share di WA group, kemudian dia pintar ya, mungkin dia calon pebisnis, jadi dia jual pada teman-temannya. Jadi dia jual pada teman-temannya, mungkin temannya juga karena mereka saling berinteraksi ya. Dia teman yang satu memesan untuk dijual pada saudaranya. Nah, seperti itu yang terjadi di kelas saya. Jadi, berarti mereka bisa memanfaatkan suasana pandemi ini tidak hanya di rumah saja, melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Ya, seperti itulah yang saya harapkan. Jadi, saya tetap berperan untuk membuat mereka merasa
ini loh kegiatan yang bagus, yang lain apa? Ayo yang lain apa? Temukan ide-ide kalian ya, seperti itu Mas. Oke. Jadi memberikan motivasi dan kreativitas bagi murid-murid ya Bu ya. Iya benar. Nah, Mbak Ayu, dalam beberapa waktu ini kan ada kayak semacam hashtag ingat pesan ibu. Kalau seorang ibu sendiri memaknai itu seperti apa? Ya pastinya pesan ya untuk misalnya kayak dulu misalnya mau dari mana, kayak sebelum makan cuci tangan, sebelum tidur cuci kaki apa gitu kan, biasanya ada nyanyiannya juga kan gitu. Nah sekarang ditambah harus yang namanya keluar harus pakai masker. Dan itu kebiasaan yang susah dibandingkan dengan cuci tangan. Kalau cuci tangan kan otomatis keluar tuh pasti cuci tangan, sebelum makan cuci tangan itu sudah terbiasa sebelum pandemi. Yang tidak terbiasa, yang masih belum, yang harus tetap didorong itu adalah pakai masker. Kemudian kalau berpergian ya harus ganti baju, berpergian jauh harus mau enggak mau. Dan itu dari contoh kita dulu kan, dari kita dulu dari pergi ya harus sampai rumah ya harus ngapain, dicontohin dulu. Dengan ya mau nggak tahu kita makin cerewet Mas, jadi seorang ibu makin cerewet, itu maskernya kemana, mau kemana itu, minta tolong, misalnya saya minta tolong anak saya beri ke warung sebelah dong ke depan gitu, maskernya mana, ini apa, jadi lebih cerewet lah, mau nggak mau semacam itu. Tapi ya itu yang harus dilakonin gitu. Dan pesan ibu itu kata-kata ibu itu berarti kuat sekali ya Mas. Bener Mas, coba aja tanya, aduh nanti dimarah mama, aduh ibunya nanti marah, jangan gitu nanti ibunya marah loh, pasti gitu. Jadi emang melekat banget ya. Dan sekarang ini di masa pandemi itu begitu lengket ya, bisa dibilang seperti itu, begitu deket lah bisa dibilang seperti itu. Efektif mungkin Mas, lebih tepatnya. Antara ibu dengan anak ya. Dan itu efektif untuk mengingat anak, seorang anak yang oh iya ya mama nanti marah, nyebelinnya tuh mama nanti marah gitu. Padahal sebenarnya itu bagian dari untuk mengingatkan lebih baik, tapi ya udah, tapi itu mungkin bagian dari yang efektif untuk mengingatkan agar tetap protokol kesehatan itu tadi Mas. Gitu. Dan saya sepakat dengan Mbak Yeni tadi, kalau memang bosan ya hobi anak itu memang harus dimaksimalkan, nggak apa-apa, biar nggak jenuh kan di rumah. Biar nggak jenuh. Nah kemudian dari biasanya kalau yang diingat itu anak-anak itu kan pasti nanti dimarah-marahin. Artinya itu kan ada kayak semacam nasihat atau mungkin bisa dibilang itu adalah intonasi yang tanda kutip kayak perintah gitu. Nah itu kan kalau berulang kali kan agak ini ya. Sebel ya. Agak sebel dan mungkin. Nah itu mungkin punya trik tersendiri Mbak. Bagaimana mengingatkan anak, apalagi sekarang ini dekat sekali ibu dengan anak gitu. Ya otomatis kan harus ada yang dia senangi. Misalnya kalau di rumah dia sukanya apa, artinya masker ya, hubungan misalnya masker itu ya ada gambarnya yang dia sukai misalnya, berawal dari sana. Karena memang dari awal itu kan belum ada ya ketentuan mengenai kain apa yang harus dipakai. Tapi setidaknya kita memberi pemahaman dulu. Seperti ke anak-anak saya kasih masker yang ada gambar mereka yang mereka sukai. Jadi agar mereka cepat mengingat. Masker yang itu mana, yang gambar itu mana, itu kan punya adik. Oh iya, mana ya mah maskernya. Jadi kadang-kadang saya trial, misalnya saya ajak pergi sebentar gitu, biar nggak bosan di rumah. Coba, ayo, loh, mah kan pakai masker. Iya, jadi dia sudah tahu maskernya dia sendiri itu yang mana, yang gambar apa. Jadi otomatis itu menjadi kebiasaan baru akhirnya ke mereka, dan mereka happy dengan itu karena mereka memakai yang mereka sukai, gambar-gambar yang mereka sukai. Ya itu trik saya sih ya, dengan memberikan gambar di masker mereka masing-masing gitu, dan berbeda. Gitu. Artinya dengan biar anak senang dulu gitu ya. Biar anak senang dulu, kemudian berlanjut masuk pesan itu. Masuk pesannya. Nah kemudian kalau dari guru mungkin ada kayak semacam pengalaman, karena guru sekarang juga jadi ibu. Iya.
Kalau kampanye ingat pesan ibu seperti apa, Mbak Yeni? Terima kasih. Jadi kalau saya pribadi di sekolah ya, kami memang sudah ya seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak wajib mengirimkan foto PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat, kepada kami, walaupun itu saya berikan giliran. Jadi hari ini nomor 1 sampai nomor 5, besok nomor absen 6 sampai 11 ya. Jadi seperti itu. Anak-anak dia akan mengingat kebiasaan itu. Jadi pagi mereka mandi, menggosok gigi, kemudian kalau pergi menggunakan masker, itu mereka akan dokumentasikan dan mereka share di WA grupnya. Nah, itu kemudian akan dikomentari oleh teman-temannya, kamu udah melaksanakan ini. Nah, jadi yang lain juga akan ikut termotivasi untuk melakukan kegiatan itu. Dan saya juga selaku gurunya selalu memuji apapun yang mereka lakukan. Kak, ini kamu kreatif banget, kamu seperti ini kegiatannya bagus ya, teman-teman yang lain ayo dicontoh. Jadi kita dalam kondisi pandemi ini jangan lupa, masuklah tadi pesannya, menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir, kemudian jaga jarak. Pernah juga saya menugaskan anak-anak itu untuk membuat video cara mencuci tangan yang benar. Jadi mereka berlomba-lomba membuat video yang paling kreatif ya, bagaimana caranya mencuci tangan, kemudian poster-poster juga sering sih saya suruh mereka untuk membuat. Jadi otomatis dengan membuat sendiri poster dan lain sebagainya itu, maka pesan itu akan melekatlah pada mereka. Ya. Nah, kemudian pasti ada ya kayak semacam pengalaman yang sudah didapat dari seorang ibu full day dan guru full day lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kira-kira pesan apa yang akan disampaikan kepada terutama kepada Tribuner semuanya? Ya, yang pasti jangan patah semangat. Harus tetap mau tidak mau kreatif. Kreatif itu bisa didapatkan dari ngobrol. Ngobrol, jangan dindem sendiri ya. Yeah. Ngobrol dengan teman, ngobrol dengan komunitas, mungkin juga bagian dari ibu-ibu yang punya hobi apa, misalnya masak atau apa, ada komunitas masak, itu bisa menjadi bagian untuk kita nggak jenuh di rumah, nggak mati gaya, terus saling berdiskusi gimana anakmu, gimana anakku. Saya sendiri juga melakukan itu, jadi jangan putus asa deh, gimana caranya untuk biar bisa tetap survive, tetap semangat, karena memang pandemi ini ya mau nggak mau kita harus teman bantu teman, saling tolong menolong dan jadi tim yang baik itu tetangga, baik itu saudara maupun teman-teman yang berjauhan sekalipun, itu bagian dari untuk menyemangati. Kalau nggak gitu kita nggak bisa survive lah menurut saya gitu. Ya, jadi jangan takut jangan takut sendirian gitu. Ada kok temennya semua banyak kayak gini tuh, nggak sendirian. Bahkan di rumah pun Mbak Ayu memberikan contoh bahwa di rumah pun bisa berkreasi dan kreatif menjadi satu buku. Iya, itu juga Mas. Berkat interaksi juga. Berkat interaksi akhirnya saya bisa mengeluarkan buku saya, kamu, mereka, tagar di rumah aja. Dan itu dialog betul dengan anak-anak ya, terinspirasi dari situ ya. Nah, kemudian mungkin Mbak ya ini punya pesan-pesan kepada muridnya, atau mungkin kepada wali muridnya, atau mungkin dari Tribuner semuanya, tentang bagaimana ingat pesan ibu ini, atau mungkin bagaimana hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kalau saya sih dari wali murid saya ya, ini banyak keluhan yang sering saya terima mengenai kuota lah, mengenai mereka yang tidak bekerja lagi. Nah, jadi di sini saya selaku guru dan selaku ibu juga, ya kita
pasti merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tua dan oleh siswa. Tapi walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tidak usah patah semangat. Bagaimanapun juga anak-anak kita harus tetap belajar. Bagaimanapun kondisinya, kami di sekolah siap mendukung apapun kesulitan dari ibu dan bapak, itu kami akan tampung, kami akan berusaha mencarikan solusi yang baik, solusi yang terbaik buat kita semua. Ya, contohnya seperti kemarin, banyak yang bilang, Bu, saya sudah tidak bekerja lagi, jadi untuk masalah kuota, untuk belajar daring, kami sudah kesulitan ya untuk membeli kuota begitu. Akhirnya kami dengan kepala sekolah melakukan diskusi, melakukan rapat, kemudian kami memutuskan untuk orang tua murid itu bisa ke sekolah untuk mengambil tugas yang sudah kami list selama 1 minggu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, jadi dengan itu mereka terbantu. Ya, jadi kami di sekolah menginginkan dalam kondisi apapun anak-anak kami tetap bisa belajar, tetap menjadi anak yang pintar. Ya, terima kasih. Oke. Tribuners semuanya, jadi sebenarnya ada banyak komentar, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi karena tanpa terasa kita sudah 30 menit di sini dalam acara Bincang Tribun Bali kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Mbak Ayu. Ya, saya kamu mereka tagar di rumah aja itu sama, kita juga senasib ya. Artinya tidak jangan patah semangat, tetap maksimalkan kreativitas yang ada. Kalau buntu, berbagilah, bertanyalah, jangan diam sendiri. Dan jangan lupa ya pesan ibu tadi Mas, pakai masker gitu, cuci tangan dan jaga jarak. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Kemudian closing statement dari Mbak Yeni. Ya, jadi di dalam dunia pendidikan ya, saya menginginkan walaupun dalam kondisi pandemi, kita tidak ingin pendidikan ini menjadi terhenti gara-gara pandemi ini. Jadi kita lakukan yang semaksimal mungkin, apapun yang bisa kita lakukan demi anak-anak, demi generasi penerus bangsa. Ayo kita sama-sama. Jadi semua pihak yang bisa mendukung kegiatan kami di sekolah, jangan berpangku tangan. Kita saling bahu-membahu agar anak-anak kita tetap bisa melakukan pendidikan dimanapun mereka berada saat ini. Oke, terima kasih Mbak Ayu Sulistiyowati dan Mbak Niputu Yeni Trisnadewi. Tribun Bali akan Bincang Tribun Bali kali ini akan kita tutup. Tapi sebelum saya tutup, Bincang Tribun Bali kali ini adalah kerjasama dengan BNPB. Mari cegah dan perangi penyebaran COVID-19. Tribun Bali mengajak seluruh tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan Ibu, wajib pakai masker, wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan wajib mencuci tangan dan sabun. Dan tentunya Tribuners semuanya, saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Tribuners semuanya. Dan jangan lupa baca berita di tribunbali.com dan Instagram, Facebook dan YouTube Tribun Bali. Dan saya akhiri, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.